2007-2012 Bapak Fauzi Bowo. Wakil Gubernur periode 2007-2012 Bapak Priyanto. Gubernur periode 2012-2014 Bapak Joko Widodo. Gubernur periode 2014-2017 Bapak Basuki Cahayapurnama. Gubernur periode 2017 Bapak Jarod Saiful Hidayat. PLT Gubernur periode 2016-2017 Bapak Sony Sumarsono. Gubernur periode 2017-2022 Bapak Anies Baswedan. Wakil Gubernur periode 2017-2018 Bapak Sandiaga Uno. Wakil Gubernur periode 2020-2022 Bapak Ahmad Riza Matria. Dan tentunya penjabat Gubernur periode 2022-2024 Bapak Heru Budi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR, dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya. Kemudian yang menarik, ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari dari gambar itu ya, giant screen ya, semua bilang hu gitu ya, kira-kira 3 kali hu. Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufafa ini ya. Nah, kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang ya, sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Nah, kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kobarkan kembali ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga ya. Nah, kemudian ya dia memang harus memuji bapaknya Fufafa itu Pak Mulyono ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian
dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi, itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau rezeki tidak berkah, itu mesti menimbulkan problematika yang pelik, ya, yang kadang dinalar itu tidak masuk akal, ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah, tapi anaknya kena narkoba, kemudian satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain, ya. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali, ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya, ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan, ya. Tapi selama si bocah cilik ini, ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks and sex again and again, ya, saya kira itu Allah murka, ya. Nah, jadi saya kira itu saja, ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua, di samping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi masalahnya sederhana, Prabowo, are you going to keep up, ya, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president? If you do that, and then inshallah you will collapse sooner or later, or sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Saya hanya akan membacakan surat atau dibilang puisi juga boleh. Bismillah. Kembalikan emas kami. Salam kebangsaan. Salam dari ujung paling timur gugusan pulau dan gelombang samudra Indonesia Raya yang belum berjaya. Selamat datang kecemasan baru. Di ikal rambut dan kulit hitam kami simpan pertanyaan hakikat kemerdekaan sejati, hakikat kemanusiaan dan keadilan. Ketika yang selalu datang berkunjung adalah rangkaian ironi bangsa merdeka. Di balik catatan sejarah yang kami baca di Bovendigul tentang semangat merdeka menjadi bangsa berdaulat, kami bertanya, di kedaulatan yang nyata itukah kalian sembunyikan? Dari puncak Jayawijaya dan Kartens Piramid, Tembagapura dan Timika kami dihadang tanya, di mana kalian simpan kemandirian ekonomi dan bagaimana kalian mengubahnya menjadi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat? Di sepanjang ruas-ruas Trans Papua yang sering kalian banggakan, kami beriringan dengan pertanyaan, bagaimana kalian memahami makna kepribadian dalam kebudayaan? Di sela-sela jutaan pohon yang tumbang di Merauke yang akan kalian ubah menjadi food estate, kami melihat fantasi yang melayang terbang dari Gunung Emas Kalimantan membawa petaka. Hutan-hutan adat kami yang terampas dan tumpas oleh bulldozer yang kami lihat
kecemasan yang tersemai. Kalian menanam tebu fantasi, pahit derita terpulas di bibir rakyat. Jangan salahkan saudara-saudara kami yang mengepalkan tinju ke udara dan berteriak merdeka. Ketika simpati dan empati kalian timbun di gunung ambisi megalomania kalian. Ikal rambut kami akan semakin kering dan kulit kami akan semakin hitam oleh kepandiran dan kegagalan kalian membaca dan memahami Papua. Politik etis gaya kolonialis yang kalian tebar dan tanam selama 10 tahun terakhir mengabaikan esensi konstitusi. Pancasila yang luhur dan lagu dari Sabang sampai Merauke yang indah itu hanya akan menguatkan keyakinan kami pada kenyataan Ibu Pertiwi yang merana lara. Dari ujung timur Indonesia, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas dan intannya terkenang, diboyong jauh ke negeri entah. Dari punggung bebukitan Saninta hingga ke pantai Sarmi, kudengar senandung nurani. Hutan, gunung, ladang, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Di bawah matahari Papua kami berseru, kembalikan emas kami pulangkan cemas dan kecemasan kepada kalian. Selamat jalan Mulyono, selamat datang masa depan. Halo Pak Prabowo, kepadamu kami hantarkan harapan. Terima kasih, salam kebangsaan.